Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, Sagittarius nih dapat kartu ini juga gitu. Kayak sebuah reminder untuk mereka. Pertama istirahat ya, istirahat, nge-recharge. Lalu juga di Sagittarius itu aku dapetin vibe bahwa mereka tuh kayak perlu being in the moment gitu. Pikirannya terlalu melayang-layang ke masa depan atau ada kegelisahan. Mungkin kamu juga ya, atau kamu punya placement Sagittarius kayak Moon atau Merkurius, Venus, Mars. Ini dengan kartu The World di sini tuh kayak bisa jadi kamu mungkin berpindah lokasi, berpindah negara, atau kamu karena ada penonton aku juga yang tempatnya nggak di Indonesia ya. Bisa juga ini berbicara tentang perubahan perspektif, perubahan cara berpikir, kayak kamu mendapat suatu momen pencerahan, ada momen pemahaman tentang sesuatu hal dan itu kayak membuka gitu, membuka cakrawala kamu. Lalu yang berikutnya, Happy Family ini adalah sebuah kartu yang vibe-nya menyenangkan ya. Kayak ada sesuatu yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu, bisa juga mengindikasikan adanya sosok seseorang yang bisa jadi potensial partner kamu, atau ada sesuatu yang menyenangkan yang mau datang untuk keluarga kamu. Temanya apa tadi aku bilang nih, temanya buat kamu seven house relationship. Rumah ketujuh itu rumah hubungan apa ya, komitmen yang serius gitu. Bisa hubungan pernikahan, bisa juga hubungan kerja, ada suatu ikatan dalam hubungan ini ya. Jadi yang tadi aku bilang kayak kamu bisa ketemu nih seseorang yang bisa jadi potensial partner kamu, atau ini juga bisa berbicara tentang hubungan pekerjaan ya. Mungkin kamu ketemu rekan kerja baru, rekan bisnis baru, ada yang mempertimbangkan untuk pindah kerja, karena hubungan kerja itu juga bisa ada di rumah ketujuh. Oke, nih satu lagi tema tentang ada yang perlu istirahat kayak. Ini tuh sebuah reminder ya kalau kadang tuh kamu perlu diingetin kalau kamu capek kamu istirahat gitu, nggak perlu harus selalu yang kepala di kaki, kaki di kepala. Kayak kamu harus memikirkan ke depannya seperti apa, atau bikin rencana, atau kamu melakukan banyak hal, terus kalau kamu diem, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu istirahat, terus kamu merasa bersalah gitu ya. Ini sebuah reminder buat kamu. Dan juga gini, angka 10 tuh angka completion ya. Yang tadi gitu, kayak mungkin ada sesuatu yang selesai dengan 3 kombinasi ini deh. Kayak ada satu chapter yang selesai, tidak terhindarkan. Bisa jadi nih, yang tadi ada yang berpindah kerja, meninggalkan pekerjaan yang lama karena di situ udah nggak happy atau udah nggak dapat kesempatan naik gaji, naik jabatan, progresi karir, di situ udah nggak ada. Terus kamu considering nih untuk pindah ke tempat kerja atau membuka bisnis baru ya. Dan ini juga konfirmasi yang tadi bahwa kayak ada suatu pemahaman tentang sesuatu hal nih. Bisa dengan cara yang mengagetkan, bisa juga enggak ya. Kayak misalnya tiba-tiba kamu lagi baca sesuatu, kamu nonton sesuatu, terus kamu ngerti gitu. Hal yang tadinya kamu nggak pahamin. Atau kamu bisa menyambungkan benang merah tentang sesuatu hal. Nih spesifik, untuk kamu yang bertanya tentang hubungan romantis ya, lihat. Ini ada sebuah ini kartu tentang keluarga bahagia, ini juga bisa mengindikasikan ada sesuatu hal yang menyenangkan mau datang di hidup kamu. Ada lovers dan di sini tadi ada kartu ini ya. Kayak ini cuman dua gambar yang sama, cuman beda deck doang gitu. Udah double konfirmasinya buat kamu. Untuk kamu yang khusus bertanya tentang hubungan romantis. Bisa jadi juga ini kamu kayak dihadapkan pada dua pilihan atau beberapa orang gitu yang datang di hidup kamu terus kamu memilih dari beberapa orang yang udah ada di hidup kamu ini. Lalu yang berikutnya ini tadi, membuat pilihan. Misalnya gini, dengan ini di bawahnya Ten of Wands ya, membuat pilihan memprioritaskan diri kamu. Membuat pilihan untuk melihat gitu bahwa kamu juga butuh istirahat, butuh merecharge diri kamu, butuh juga menyayangin diri kamu. Ini tuh sebuah reminder kalau kamu capek dan itu bisa efek lo ke kesehatan kamu. Ya, yang berikutnya Queen of Pentacles. Sun, sumpah asik banget. Sumpah asik banget vibe-nya buat kamu. Oke, nih tema tema tentang pekerjaan kayak ada sesuatu yang signifikan gitu. Bisa jadi kamu berpindah kerja, berpindah perusahaan, atau kamu memasuki chapter baru dalam karir kamu gitu. Misalnya kamu alih profesi gitu ya, yang tadinya kayak kerja kantoran terus bikin usaha sendiri. Kamu kayak berada di fase awal nih dengan Page of Pentacles. Ibaratnya kamu mulai lagi dari awal, tapi
sebenarnya dengan Page of Pentacles ini kamu udah bisa gitu, kamu udah punya bekal, tinggal kamu beradaptasi dengan chapter baru kamu ini. Lalu ini The Sun. The Sun ini menambah ya, kayak semua konfirmasi tentang semua hal yang menyenangkan yang berdatang di hidup kamu. Karena apa? The Sun itu kan kartu paling happy gitu. Dan walaupun di sini mungkin sebagian dari kamu ada suatu kaget yang tidak menyenangkan ya, tapi keadaannya berprogres ditutup dengan The Sun gitu. Sesuatu yang awalnya mungkin mengagetkan, sesuatu di luar kendali kamu, di luar dugaan kamu, tapi pada akhirnya itu ujung-ujungnya membawa kebaikan buat kamu. Ya. Dan ini definisi abundant, definisi stabilitas. Bisa juga sosok orang yang kamu temuin ini juga elemen earth sign juga ya, Virgo, Capricorn, Taurus juga. Oke, mari kita konfirmasi lebih lanjut. Semesta mau ngasih kamu sesuatu. Lihat. Ini kayak love is in the air gitu ya. Kayak tema love-nya kuat banget, tema hubungannya kuat banget gitu. Ini ada seseorang atau ini tuh berbicara tentang semesta mau ngasih kamu sesuatu ya. Lalu ini bisa juga kayak ada orang yang mau ngasih kamu sesuatu, bisa ngasih bunga, bisa ngasih barang, ngasih apa lagi gitu. Tapi ini sesuatu yang menyenangkan vibe-nya. Dan juga gini, dengan ini tuh kayak ada seperti kamu glow up gitu ya, dengan kartu ini tuh ada kamu yang glow up. Mungkin dengan banyak hal yang kamu laluin, mungkin kamu kayak udah lama gak ketemu teman kamu, terus kamu banyak berubah, gak cuman perubahan di luar aja, tapi karena di dalam diri kamu berubah, terus efeknya juga berasa di luar gitu. Ini kartu nih, ini yang merepresentasikan tentang ikatan pernikahan, ikatan kerja, dan ini suatu konfirmasi yang bagus ya, terutama dari tadi tuh tema hubungannya tuh kuat banget nih. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kartu yang berbicara tentang hubungan. Jadi untuk kamu para single nih siap-siap ya. Dan untuk kamu yang misalnya udah ketemu seseorang juga, hubungan kamu tuh akan masuk ke tahapan selanjutnya, entah itu pernikahan atau kalaupun udah menikah gitu. Kayak kamu mendefinisikan kembali gitu. Ada yang berubah, ada yang berubahnya tuh dalam artian yang lebih baik ya dengan hubungan kamu. Ada komunikasi. Apakah sebagian dari kamu nih ada yang kayak berkecimpung dalam misalnya makeup artist, misalnya beauty influencer, kayak sosial medianya tuh berhubungan dengan kecantikan, dengan make up atau dengan lifestyle ya. Mungkin ini signifikan buat kamu. Keluar dari ini bisa berbicara tentang pekerjaan, ini bisa berbicara juga tentang yang tadi momen kamu mungkin ada sesuatu momen pencerahan, mungkin ada sesuatu yang mengagetkan, tapi itu kayak ada yang berbeda gitu cara kamu berpikir, cara kamu melihat dunia, ada proses transformasi pada cara kamu berpikir atau di dalam pribadi kamu ada yang berubah gitu ya. Dan juga untuk konfirmasi karir tadi, lihat ini tuh kartu ini kan di bawah ini nih. Untuk kamu yang siap-siap nih, yang lagi apply pekerjaan baru, siap-siap nih. Kamu akan ketemu dengan perusahaan baru, dengan rekan kerja baru, atau untuk kamu nih yang dalam bidang bisnis, kayak ada mungkin kerjasama, endorsement, atau kamu punya ide bisnis baru dan kamu bertemu orang-orang yang bisa diajak berkolaborasi. Dan ini kalau berbicara bisnis atau kolaborasi kerjasama dalam konteks bisnis ya, ini sebuah konfirmasi yang bagus ya. Di persimpangan jalan. Ini dari tadi ada juga tema tentang persimpangan jalan. Bisa jadi yang tadi tuh kamu ada beberapa orang yang mendekatin kamu, terus kamu memutuskan memilih yang mana gitu untuk diseriusin ya. Mungkin ada juga yang tadi ini lebih mengkonfirmasi yang udah aku sebutkan sebelumnya ya, bahwa mungkin ada informasi atau hal-hal yang mengagetkan itu bisa efeknya berasa di hidup kamu, bisa juga kayak enggak gitu, kayak enggak langsung berhubungan sama kamu, tapi mengagetkan gitu, karena kamu mungkin enggak menduga hal itu, enggak kepikiran hal itu. Jadi biar kamu lebih prepare aja ya kalau kaget ternyata berhubungan ataupun tidak berhubungan sama hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.